Saya mulai ikut race Hyrox itu 3 tahun yang lalu. Ya 54 tahun ya Pak Pendeta. 54 tahun. Pertama kali saya ikut race, saya berhasil untuk jadi podium 1 di situ. Podium 1. Podium 1 itu juara 1 atau? Juara 1. Juara 1? Juara 1 pertama kali. Saya mendapat undangan untuk ikut World Champion. Saya udah 3 kali nih untuk mengikuti World Champion. Dari tahun 2023, 2024, dan 2025 kemarin. Terus sekarang tahun 2026 nih, saya juga berhak untuk mengikuti World Champion di Swedia bulan Juni besok ya. Itu hanya diberikan untuk yang podium 1. Saat ini saya sedang ada bersama dengan Ibu Ida Rohana yang begitu luar biasa di usianya yang ke-40 tahun. 57. 57. Wah, 57 tahun masih kelihatan begitu awet muda sekali ya. Saudara-saudara, teman-teman bisa lihat ya, kenapa bisa awet muda seperti ini? Karena Ibu Ida ini adalah seorang karyawan yang bekerja di BUMN dan beliau mengikuti kegiatan olahraga namanya apa, Bu? Hyrox. Hyrox. Bagaimana Ibu bisa mengikuti itu, boleh diceritakan? Saya tuh baru mulai olahraga dari usia 35 tahun. 35 tahun sudah olahraga. Orang kalau olahraga kadang-kala semangatnya hanya di awal gitu. Nah, apa yang buat Ibu Ida ini tetap semangat untuk melakukan itu dan konsisten begitu? Awalnya saya olahraga itu hanya gara-gara itu kolesterol yang tinggi ya Pak. Kolesterol tinggi. Kolesterol saya itu tinggi banget sampai 375 di usia 35 tahun. 375 sangat tinggi. Tinggi kan? Di usia 35 tahun. Nah, kemudian saya pikir saya ini kan olahraga kurangin makan. Kurangin makan, santan-santanan juga dikurangin. Tetap aja nggak turun-turun. Berat badannya, kolesterolnya berat badan tetap, tapi kolesterol tinggi kan nggak harus gendut ya? Tidak harus gendut ternyata kolesterol itu. Nah, jalan satu-satunya yang saya lakukan adalah olahraga. Puji Tuhan dengan olahraga itu kolesterol saya semakin menurun. Dari situ saya tidak berhenti untuk olahraga. Karena saya pikir kalau saya mau sehat di masa tua nanti, harus dari sekarang saya melatih diri saya. Jadi olahraga itu buat saya merupakan investasi di masa tua. Iya. Gitu loh. Supaya saya nanti tuanya tidak menjadi beban buat keluarga saya maupun anak saya. Kalau saya sehat, saya bisa ngerjain apa aja kok. Tapi kalau saya sakit, pasti yang ada dalam pikiran saya pengen sehat doang. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Olahraga itu adalah hal yang menjadi investasi ya. Investasi di masa Dan tua. olahraga itu adalah satu hal yang perlu untuk kita lakukan karena kita harus sehat jasmani. Ya, sehat rohani. Kalau rohaninya sehat, jasmaninya sakit, ya kita nggak akan pernah maksimal untuk menjalani kehidupan, begitu ya. Nah, tahun berapa itu mulai daftar Hyrox ini? Saya mulai ikut race Hyrox itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang baru ya, berarti tapi usia 54 tahun ya Pak Pendeta? 54 tahun. Tunggu dulu nih sebelum lanjut Bu Ida. Umur 54 tahun, tapi bukannya biasanya umur 50 ke atas itu tulang-tulang udah pada ngilu. Terus gimana? Hyrox itu bukannya olahraga yang berat, Bu? Iya, berat. Nah, terus gimana coba? Iya. Jadi karena saya udah punya fondasi untuk olahraga berat ini, jadi misalnya awalnya itu saya usia 35 itu saya udah angkat beban. Iya. Rutin emang angkat beban. Tapi ketika saya mendaftar race Hyrox 3 tahun yang lalu itu, ternyata masih kurang angkat beban yang saya lakukan selama ini. Jadi terlalu ringan. Oke. Jadi harus ditambah. Karena Hyrox itu kan berat ya. Oke, saya tambah. Saya ikut tetap, udah daftar race. Harus mau nggak mau harus latihan dong, ya kan, jangan sampai malu-maluin gitu loh. Ternyata di race Korea itu pertama kali saya ikut race, saya berhasil untuk jadi podium 1 di situ. Podium 1 itu juara 1 atau? Juara 1. Juara 1 pertama kali. Dan ternyata juga Hyrox ini dibagi berdasarkan kategori umur. Untuk usia 50 sampai 55 tahun itu, ya saya juara 1 di situ. Juara satunya ya.
itu kan tantangannya nggak mudah ya kan, ada larinya. Apa saja sih dia Hyrox itu dalam bentuk olahraga seperti apa? Lebih mendetailnya dia. Olahraga Hyrox itu sebenarnya olahraga hybrid ya. Jadi selain endurance juga ada strength-nya. Dia terdiri dari 8 station Pak Pendeta. 8 station. Oke. Setiap station harus lari 1 kilometer dulu baru melakukan station itu. Jadi kalau mau latihan sekaligus semua nggak bisa. 88 itu 8 kilo dong. Jadi mungkin digilir ya hari ini atau hari besok. Enggak, kalau sekali latihan harus 88-nya. Jadi sekali latihan itu saya bisa habis sampai 1,5 jam sampai 2 jam untuk latihannya setiap 3 kali seminggu yang ini ya untuk Hyrox ya. Itu emang harus semuanya, jangan setengah-setengah karena untuk di race-nya nanti kan kita harus ngelakuin sekaligus semua gitu loh. Nah terus pada saat latihan itu yang dilatih itu bukan hanya sekadar endurance tapi juga strength juga kan. Nah itu emang perlu disiplin dan konsistensi untuk melakukan itu. Olahraga Hyrox ini biayanya mahal nggak sih? Untuk kalau mahal atau tidaknya tergantung ya Pastor ya. Kadang-kadang kita itu bilang mahal karena kita nggak suka. Kalau kita suka mah nggak ada yang mahal pasti ya nggak. Tergantung sih gitu loh. Kebetulan kalau buat saya tuh ya mahal pasti gitu loh. Tapi saya pilih-pilih. Nggak semua negara saya ikutin. Kan selain itu ada ongkosnya juga kan Pastor ya. Nah jadi yang dekat-dekat Asia aja dulu lah gitu loh. Toh saya juga nggak mungkin berjuang melawan tandingnya ngelawan orang Eropa itu udah postur tubuh saya kecil ya kan, mereka pasti tinggi-tinggi. Yang deket-deket aja kayak Hong Kong ya kan, Singapura ya. Yang deket-deket aja dulu Asia itu yang saya ikutin. Jadi pinter-pinter kita milih race-nya di mana yang tidak mengeluarkan jadi dia biaya. di setiap daerah. Sudah berapa negara Ibu Ida pergi? 9 ya. 9 negara ya. Nanti di Indonesia sampai hari ini belum ada ya? Rencananya tanggal 27 Juni dan 28 Juni akan ada di Indonesia. Wow. Nah, boleh nggak kasih bocorannya berapa sih kira-kira biaya Ibu dalam mendaftar lalu mengikuti giat ini begitu? Kalau untuk yang di Asia kayak di Hong Kong atau di maksimal 10 juta sih saya udah budgetin. Maksimal 10 juta ya. Oke, jadi udah sama hotel ya, udah sama semua. Ya, jadi kita bisa olahraga sesuai dengan hobi kita, tujuannya untuk kesehatan begitu. Namun untuk membangun itu kita butuh yang namanya konsisten. Pengalaman terbaik yang Ibu rasakan di olahraga ini dan keuntungan yang Ibu dapatkan yang bisa dibagikan buat kita semua ini. Kalau yang terbaik ya Pak Pastor yang saya rasakan tuh mental ya. Mental. Terus terang pada saat race itu kita nggak bisa ngandalin cuma kekuatan kita doang. Itu benar-benar kita harus doa ya. Kekuatan dari Tuhan itu yang membuat saya. Jadi aku tuh ingat banget setiap saya mau race itu, setiap kali saya mau start, saya selalu bilang, Roh Kudus temani aku. Bukan aku yang kerja, tapi Roh Kudus. Karena aku nggak akan kuat ini ngelawan ini semua gitu loh. Karena lawannya kan dari luar negeri dan mereka juga latihannya luar biasa. Satu, dan mungkin mereka masih lebih muda dari saya. Ada tanding yang lebih muda juga semua ya? Ada yang umum begitu? Kan usianya tuh 50 sampai 54, ya kan? Saya udah 54, itu kan udah paling akhir usia. Iya. Yang 50 pasti jauh lebih kuat kan? Kita nggak bisa bohong kalau masih muda pasti lebih kuat kan? Nah, tapi kan aku hanya bisa doa, Tuhan tolong. Aku percaya ada Roh Kudus yang bisa membantu aku untuk bisa menang dalam race ini. Ya ternyata emang Tuhan yang kerja ya Pastor. Itu satu, mental satu. Jadi ketika kita ngelihat lawan kita itu udah di depan kita, kan yang dinilai itu adalah cepet-cepetannya. Iya. Ya kan? Kita kan kadang-kadang udah ciut nih. Udah paksa terus sampai akhirnya kadang-kadang endurance kita tuh udah napas udah gitu kan. Jadi emang benar-benar gimana caranya supaya kita itu benar-benar siap dengan mental kita. Kadang di awal tuh lawan kita tuh larinya jauh lebih cepat. Kita nggak bisa secepat itu, ketinggalan. Tapi ternyata di station ke-6 dia udah melambat. Kita yang bisa di depannya karena kita stabil dari awal sampai akhir. Nah, jadi emang benar-benar jadi harus mengatur simpan energi ya.
Ada hikmat di situ. Iya, itu benar-benar ya. Itu Roh Kudus sih, bukan aku sih yang kerja. Kalau aku bisa podium terus. Ini menarik Ibu Ida. Jadi begini, kita dalam segala hal yang kita lakukan harus libatkan Tuhan. Iya. Termasuk dalam aktivitas hobi atau olahraga yang sedang kita jalani. Betul. Banyak orang berpikir bahwa yang harus dilibatkan Tuhan itu hanya satu hal yang berbau rohani. Tapi misalnya dalam hal olahraga, dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilihat sekuler tuh mereka kadang berpikir kenapa harus libatkan Tuhan begitu. Padahal Alkitab itu mencatat begini, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita dalam segala aktivitas kita minta penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan bukan hanya di situasi hal-hal yang kita lihat itu berbau rohani. Iya. Olahraga ini juga adalah hal yang baik bagi kita dan dicatat di dalam Alkitab. Bahwa tubuh kita bait Allah. Lalu dikatakan bahwa kita harus jaga kesehatan kita. Bahkan Rasul Paulus memberikan contoh-contoh bahwa dalam satu pertandingan untuk boleh menjadi juara begitu. Jadi prinsip-prinsip ini ada di Alkitab. Nah, untuk mau melakukan lomba, tidak salah Ibu kalau kita berdoa sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Ya, karena sesuatu hal yang kita nilai, yang kita lakukan bukan hanya hal yang rohani yang harus kita, kesannya rohani yang harus kita berdoa begitu. Nah, terus Ibu kalau juara dapat hadiah atau seperti apa? Enggak, sebenarnya enggak dapat hadiah dalam berupa uang, tidak dapat. Tapi ketika saya juara satu, saya mendapat undangan untuk ikut World Champion. Oh, juara dunia? Iya, untuk kejuaraan dunia. Walaupun di situ nggak berat untuk juara juga ya. Nah, kemarin itu saya udah 3 kali nih untuk mengikuti World Champion. Dari tahun 2023, 2024, dan 2025 kemarin. Terus sekarang tahun 2026 nih, saya juga berhak untuk mengikuti World Champion di Swedia bulan Juni besok ya. Kalau nggak ada halangan, kalau Tuhan izinkan. Di Swedia ya? Di Swedia. Itu hanya diberikan untuk yang podium 1. Oke. Jadi benar-benar diseleksi dari semua negara yang podium 1 yang akan berlomba. Iya. Menariknya itu, karena itu buat saya tuh challenging sih, tantangan buat saya gitu. Walaupun hadiahnya pada cuma dapat pet doang, pet high rock aja gitu loh, nggak dapat sesuatu uang atau apa, enggak. Tapi saya bisa ngelihat diri saya di usia saya yang segini, saya masih sanggup untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Dan semoga apa yang saya lakukan itu juga bisa menjadi berkat untuk orang lain yang melihat, ayo, nggak ada yang namanya kata terlambat. Di usia 50 pun kalian masih bisa kok, gitu loh. Itu loh Pastor yang membuat saya selalu ingin, ayo ikut race lagi. Ayo coba, jangan langsung, oh udah juara ya udahlah, nggak usah lagi gitu loh. Jangan gitu loh, karena itu bisa memotivasi orang lain juga. Melihat orang lain juga gitu. Jadi banyak orang kan dengan persoalan hidup, ya dalam dia berjuang, dalam keluarga, dalam pekerjaan, stres dan ya pergumulan yang banyak lah begitu. Sehingga dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu seperti yang Ibu Ida lakukan begitu ya. Dan tidak sedikit orang yang merasa bahwa ya udahlah. Saya kemarin ketemu ada teman saya, bahasa dia selalu ya udahlah begitu. Betul. Jadi seolah-olah pasrah dengan keadaan begitu. Tapi saya melihat Ibu ini bisa melakukan hal yang Ibu sukai. Karena ini bicara hobi ya. Iya. Hobi dan Ibu juga suka dan mungkin salah satu bisa dikatakan pelarian kah begitu ya kalau kita punya pergumulan, masalah kan kalau saya lihat banyak bapak-bapak gitu kalau punya masalah dia pergi mancing misalkan. Jadi dijadikan sebagai satu pelarian, tapi kan ini positif ya. Iya. Karena kan ada orang larinya salah gitu. Kita harus ke Tuhan. Tapi kita juga ada yang Tuhan bawa untuk kita bisa belajar gitu. Pasti di dalam olahraga ini banyak hal yang Ibu Ida belajar. Boleh dibagikan kepada kita prinsip-prinsipnya. Semua orang pasti punya masalah, Pastor ya. Pasti punya lah, saya juga punya masalah. Tapi ketika saya udah serahkan itu ke Tuhan,
saya percaya Tuhan pasti punya jalan keluar. Nah, jangan lagi aku ikut campur tangan gitu loh. Jadi kan ada orang udah serahkan ke Tuhan, tapi dipikirin terus. Itu namanya dia ikut campur kan. Jadi belum serahkan total. Belum serahkan total. Nah, aku serahkan. Jadi kalau ketika aku ada masalah nih, aku serahkan kepada Tuhan. Terus ya udah siap pakai sepatu lari. Ketika udah capek nih, udah capek olahraga, sudah otak juga udah fresh gitu loh. Aku seolah-olah masalah itu udah hilang, padahal belum hilang juga sih sebenarnya. Tapi aku udah percaya Tuhan udah pegang kendali di situ. Dan sudah beriman. Udah beriman, aku merasa ya Tuhan aku percaya. Kalau aku salah, aku minta maaf kan ya pasti ya. Tapi aku percaya pasti ada jalan keluar dari hal ini. Ya, terlalu banyak orang itu Bu Ida itu yang menunda. Yang berkata begini, tunggu masalahku selesai baru aku melakukan. Ya. Nah sementara tanda manusia hidup itu adanya masalah. Kalau kita udah nggak punya masalah, itu tandanya kita udah mati. Betul. Jadi pernah ada suami istri, bapak dan ibu minta konseling sama saya. Lalu mereka bilang, Pak, aduh saya masalah ini, masalah itu. Tolong dong Pak Pendeta doakan saya biar masalah saya selesai. Baru saya akan memulai pelayanan begitu. Iya. Terus saya berkata begini, Pak, saya akan doakan Bapak dan Ibu masalahnya selesai. Saya berdoa biar nanti malam malaikat maut datang jemput Bapak dan Ibu pulang. Lalu dia bilang, aduh Bapak Pendeta jangan bercanda begitu kan. Saya bilang gini, saya tidak bercanda. Masalah akan selesai kalau kita udah pulang. Iya. Orang bilang ini udah seneng karena kita udah nggak ada, udah selesai. Nah, selama kita hidup masalah ada. Tapi bagaimana kita akan tetap melangkah bahkan berlari. Iya. Jadi jangan menunda gitu. Jadi kalau ada satu masalah hadapi, tapi ada kewajiban-kewajiban atau ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah, jadi ini hal yang sangat baik sekali, satu pelajaran yang begitu berharga. Jangan menunda. Belajar serahkan sama Tuhan. Saya kasih contoh, maaf Ibu ya, saya pegang handphone Ibu ya. Tadi Ibu bilang serahkan sama Tuhan. Saya kasih contoh, saya menyerahkan masalah ini kepada Ibu sebagai Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak mau lepas. Iya kan, dipegang terus. Dipegang terus gitu. Jadi akhirnya masalah itu terus saya bawa, saya tidak bebas untuk beraktivitas, untuk jadi berkat buat orang. Jadi kalau menyerahkan masalah, serahkannya begini. Sudah serahin aja ya kan? Udah diserahkan. Gitu. Akhirnya saya bisa merdeka, bisa jalan, bisa bekerja, bisa berkarya. Begitu ya. Betul. Ini sungguh hal yang luar biasa. Untuk melatih itu emang setengah mati ya Pastor ya. Tapi aku coba terus karena disiplin dan konsistensi itu emang diperlukan banget sih gitu untuk kita berolahraga. Belum lagi rasa malas. Rasa malas itu pasti ada. Apalagi hujan nih malas banget ya. Kalau udah hujan kan malas ya. Ternyata itu juga harus kita lawan. Caranya gimana? Ya agak reda dikit ya langsung lari kerjain gitu. Apapun olahraga itu kerjakan gitu. Jadi jangan sampai berhenti berolahraga. Rasul Paulus bilang begini, aku mengarahkan pandangan mataku ke depan dan berlari kepada tujuan. Betul. Jadi kita itu punya tujuan gitu. Masalah jangan sampai menghalangi tujuan hidup kita. Betul. Ya kan? Nah di luar sana kan banyak orang yang menyerah begitu. Di luar sana banyak orang yang putus asa. Akhirnya sampai ya saya banyak melayani, Tuhan percayakan untuk pelayanan konseling pastoral. Ada orang yang sampai mau mandi aja udah malas loh Bu. Mau mandi loh. Iya. Apalagi olahraga. Gitu. Nah bisa enggak Ibu berikan tips-tips bagaimana untuk orang-orang yang gini karena beban berat, masalah berat. Ada yang udah mengurung diri di kamar. Ada yang dia nggak mau bersosialisasi dengan orang. Apalagi menyalurkan hobinya. Kira-kira Ibu bisa nggak bagikan tipsnya untuk mereka bisa move on, bisa bangkit, untuk bisa aktif dalam hobi mereka, mungkin juga bisa bergabung dalam High Rocks ini. Silakan. Ya. Nggak usah sampai High Rocks dulu kali ya, terlalu berat ya. Karena untuk orang yang seusia saya itu kan kadang ada yang belum pernah olahraga, Pastor ya. Jadi ayo. Nggak ada yang namanya kata terlambat. Kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Walaupun kita udah 50-an. Orang-orang bilang udah nini-nini lah gitu ya. Tapi kita tetap harus punya tujuan. Apa tujuan utama kita? Satu, kita bisa memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kita. Dengan cara ya tubuh yang sehat. Kalau kita tubuhnya sehat,
kita kan nggak mikirin lagi, waktu kita bisa kita habiskan bersama dengan Tuhan. Terus kedua, kita harus memikirkan jangan sampai kita menjadi beban buat orang lain. Kalau kita sakit-sakitan kan ada orang yang harus ngerawat kita. Nah itu tuh motivasi aku untuk tetap kuat dan konsistensi sampai saat ini adalah itu, Pastor. Aku tidak mau jadi beban. Aku ingin bisa memuliakan Tuhan atau melayani Tuhan seumur hidupku. Ya caranya harus sehat ya kan. Terus yang ketiga, aku tetap ingin sehat supaya aku bisa berbakti atau berbuat banyak buat orang lain juga. Kalau kita sehat kan kita masih bisa bantu orang lah, daripada kalau kita sakit-sakitan kan justru orang yang membantu kita gitu. Wow, nah kebetulan ya saya kan kemarin tuh baru ada pelayanan berbagi, Ibu Ida. Nah yang membawa berkat itu saudara saya itu, saya udah anggap seperti kakak saya. Dia itu hobi olahraga, itu badannya bagus, iya. Dia olahraga, dia suka fitness karena dia dulu sempat jadi pelatih fitness sebelum dia waktu mulai. Tapi sampai hari ini dia olahraga dan nggak kebetulan Ibu Ida juga ini adalah orang yang berolahraga dan Ibu Ida juga mensupport saya di dalam pelayanan ya, dalam pelayanan. Nah, saya melihat begini, kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, itu tandanya kita akan lebih tahu untuk mengelola. Jadi kita tahu porsi-porsinya, hal-hal yang akan kita lakukan. Karena kan kita disiplin hidup, kita akan disiplin juga bagaimana cara kita untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Yang tidak terbawa dengan masalah gitu. Tidak terbawa dengan problema hidup yang pada akhirnya membuat kita terpuruk lalu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tetap aktif begitu ya. Saya melihat dan menjadi satu pelajaran bagi saya bahwa orang-orang yang sukses mereka juga menjaga tubuh mereka tetap sehat. Karena firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 19 berkata, jangan kita membinasakan bait Allah. Karena bait Allah itu adalah kita gitu. Jadi tubuh kita ini yang kita pegang adalah daging, ini ternyata rumah Allah. Harus kita jaga ya. Yang harus kita jaga. Yang kita tidak boleh untuk kalah dengan, kan peperangan di pikiran. Kita kalah dengan persoalan sehingga kita tidak melatih tubuh ini untuk bisa efektif kembali, untuk bisa terjaga kembali. Bagaimana kita jaga pola makan, nah, gimana Ibu ada ini gak untuk pola makan dan tidur? Ya bisa coba dibagikan. Kalau pola makan otomatis ya, karena saya ada kolesterol, pasti yang santan-santanan saya kurangin. Terus usia saya juga kan udah 57 Pastor ya. Jadi yang namanya gula juga saya kurangin. Jadi saya hanya makan gula tadi dapat dari nasi aja. Tapi kalau dibilangin porsi makannya dikurangin ya, enggak juga. Karena saya emang membutuhkan energi itu untuk saya bakar lagi besok. Jadi tetap aja saya makan 3 kali sehari. Cuman yang tidak santan itu loh. Kalau daging atau apa begitu? Makan saya, itu karena protein. Saya butuh protein telur, daging, susu, nasi, itu semua saya makan. Saya nggak ada pantangan untuk itu semua. Goreng-gorengan sama santan dan gula itu yang saya kurangin. Jadi saya cuma cukup dapat gula dari nasi aja. Jadi pola makan juga harus dijaga ya. Dalam perjalanan hidup itu kan saya dengar tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu berdoa, Ibu minta penyertaan Tuhan. Ada pegangan ayat firman Tuhan apa yang Ibu sukai dan mungkin bisa menjadi berkat buat setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini? Nah, saya suka dengan yang Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15, gimana itu bunyinya? Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, jadi itu berbuah dalam hal ini kan maksudnya tuh ya kita bisa menjangkau jiwa juga, bisa menjadi contoh juga buat orang-orang lain juga, atau membuat orang lain itu semakin influencer gitu. Maksudnya mereka juga ikut untuk menjaga tubuh mereka. Itu menurut saya ayat ini. Wow, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Saudara-saudara, Ibu Ida ini sudah 57 tahun dan dia masih produktif, dia masih berbuah. Karena firman Tuhan berkata begini,
Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Iya. Dan buah itu tetap. Jadi jangan merasa kita sudah tua baru semuanya sudah selesai. Iya. Begitu. Banyak orang kan berpikir sudah tua ya udah selesai. Sebenarnya saya renungkan begini, kehidupan kita walaupun sudah di tempat tidur, kalau kita nanti udah umur 90 atau 100 ya, tapi kita berdoa terus sehat ya. Kita masih bisa berbuah, kita masih bisa berdoa buat orang, buat keluarga. Saya ingat kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu, saya dengan istri saya sebelum kami pelayanan ke Jakarta, mengunjungi omah dari istri saya. Jadi papanya dia, opanya punya mama. Jadi papa, punya mama. Oh. Iya kan? Papa punya papa, umur punya mama. 97 tahun. Oh. 97 tahun itu masuk ke kamarnya, itu kamarnya bersih. Ya. Terus dia itu masih bangun loh, tapi memang udah nggak turun dari tempat tidur, tapi dia masih bisa berdiri. Jadi waktu saya datang, Oma, istri saya sapa, dia masih kenalin loh. Oh, istri saya, iya, umur 97 tahun. Hebat ya. Lalu dia mulai memberikan nasihat, kalian kalau melayani sungguh-sungguh. Kalian kalau melayani jangan lupa andalkan Tuhan. Oma akan selalu berdoa buat kalian. Itu umur 97 loh. 97 Hebat tahun. ya. Saya bisa lihat orang yang, udah umur yang begitu masih berbuah begitu. Iya. Masih berbuah. Nah ini, saya juga mau ngomong nih sama pemirsa nih, untuk anak-anak muda nih. Jangan kalah dengan yang sudah usia emas. Iya kan? Betul. Jadi jangan malas gitu. Cuman banyak orang itu mungkin begini, bagaimana cara saya mau mulai? Iya. Bagaimana saya mau menerobos untuk bisa, karena kadangkala langkah untuk memulai itu yang susah. Habis itu kan butuh konsisten. Nah untuk langkah awal ini kira-kira untuk mau mendorong itu, ada gak tips yang bisa dibagikan Ibu Ida? Ada. Jadi aku tuh pernah dengar kayak gini loh Pastor. Itu sama. Tubuh ini kan terdiri dari roh dan jiwa. Iya. Roh itu pengen nih, pengen lari nih, pengen olahraga tuh, jiwa ini kadang-kadang tuh kalah. Roh yang kalah ya kalau nggak salah. Roh yang kalah apa jiwa? Jiwa kalah. Ya, pikiran, perasaan, kehendak ya. Jiwa itu kalah kan, itu yang harus kita lawan. Itu bukan karena hanya jiwa menggerakkan tubuh. Betul. Itu bukan hanya pada saat mau berolahraga yang kalau aku alamin ya. Pada saat pagi-pagi berdoa, itu kan kadang-kadang atau baca firman Tuhan. Baru bangun tidur baca firman Tuhan tuh kan tiba-tiba jadi ngantuk lah, jadi pengen tidur lagi. Nah itu juga ngelawan roh dan jiwa itu. Jadi roh itu harus bisa ngelawan jiwa rasa ngantuk itu. Dari situ aku belajar untuk mulai konsistensi olahraga ini. Jadi melawan jiwa itu emang susah, tapi harus aku lawan. Aku harus menang. Jadi harus ditanamkan aku harus menang, aku harus bangkit. Iya, buruan pakai sepatu langsung berangkat. Kalau udah pakai sepatu kan udah nggak mungkin tidur lagi nih, ya nggak? Buruan langsung. Gitu. Jadi harus dilawan rasa malas itu ya. Betul. Karena kan kadang-kadang orang udah capek kerja gitu. Jadi Ibu Ida ini bukan orang yang nggak bekerja lalu menjadikan alasan sibuk dengan pekerjaan, ya kan? Iya. Bukan orang yang pengangguran tapi bekerja di perkantoran milik negara sebagai karyawan dan ketika pensiun baru lebih aktif. Lebih aktif lagi, tapi dari umur 35 saya dari umur 35 ya. Jam 5 pagi itu saya udah lari. Atau saya udah pergi ke gym sampai jam 8 baru saya ngantor atau setengah 8 saya baru mandi langsung ngantor gitu loh. Itu setiap hari. Kecuali Sabtu ya. Kalau Sabtu palingan bangun jam 5 lari pagi 10 kilo kayak gitu baru udah istirahat gitu. Setiap hari kayak gitu saya lakukan. Mau di luar kota, kan saya sering dinas ya Pastor ya. Iya. Sering ditugaskan kemana-mana, itu tetap. Saya tidak tetap berhenti. Olahraga ya. Tetap olahraga, tidak berhenti. Nah ini pelajaran yang sangat baik. Jadi jangan jadikan alasan kalau kita berkata kita sibuk, nggak bisa olahraga, nggak bisa beraktivitas yang atau hobi kita. Jadi kalau kita menganggap itu satu hal yang penting, kita akan berikan waktu. Iya kan? Iya. Karena kan itu satu investasi, satu hal yang penting. Jadi anak-anak muda, kamu harus berpikir bahwa
penting sekali untuk kita bangkit dan berolahraga. Betul. Penting sekali. Jangan menunda-nunda begitu. Jadi penting sekali untuk kita bergerak, untuk kita nanti, karena ingat, jangan sampai kita menderita di masa tua. Iya. Jangan nanti sudah tua, kita sakit-sakitan, dengan biaya berobat yang mahal atau merepotkan orang nantinya. Jadi kita sudah harus mulai mengatur sejak dari muda. Betul. Dari umur 35 ya, Ibu Dari usia udah 35 tidak berhenti sampai sekarang. sampai hari ini. Iya. Wow, pantasan ya umur 57 itu masih berenang. Saya lihat bisa berapa Iya, setiap minggu sekali saya berenang. ini. Terus malah sekarang saya lagi coba tambah lagi cabang olahraganya tenis kan. Oh, itu sekarang saya aktif lagi untuk tenis gitu. Tenis, pedal beda lagi. Kalau pedal kan emang Yang lebih bisa, ringan, iya, lebih ya. ringan. Tenis, high rocks, renang, lari, tenis gitu. Kadang-kadang pedal kalau diajak teman-teman, ayo pedal ya kan. Itu semua saya lakuin, Pastor. Dan bisa, usia sekian tuh bisa kok. Bisa ya. Jadi yang sudah usia emas pun nggak ada kata terlambat. Iya. Mungkin ada yang berat badannya sudah gemuk. Ya mulai dari hal-hal yang Betul. kecil dulu kan ya. Yang ringan-ringan dulu, mulai jalan, mulai aktivitas. Dan saya menemukan ya di lapangan itu banyak orang yang dia, itu tadi yang saya katakan, ada yang mengurung diri, ada yang malas karena tekanan di pikiran. Iya. Jadi harus lawan itu ya. Lawan bahwa roh dan jiwa. aku harus lakukan, aku harus buat ini. Karena kalau enggak itu banyak orang hidup sekarang udah Stres. iya stres. Bukan kita juga nggak bisa stres, kita juga pasti bisa stres, Pastor. Tapi gimana cara kita untuk mengendalikan itu gitu loh. Mengelola stres itu ya. Iya, mengendalikan gimana cara, masa aku mau dibuat stres sih? Ayo coba rubah semuanya. Misalnya cari yang positifnya bisa kita lakukan. Lari kek, olahraga apa kek gitu. Kan ada kadang-kadang orang biayanya terlalu mahal kalau ke gym. Bisa nggak untuk biaya keluar Nggak harus juga. yang mahal Iya, gitu. jalan kek, ya kan? Atau apa yang bisa dilakukan dia bergerak, misalnya skipping. Skipping kan cuma pakai karet doang tuh sebenarnya. Itu bisa juga gitu. Asal mau aja. Bisa melawan itu semua. Itu ketika udah keringetan tuh hilang banget stresnya, Pastor. Iya, karena kan kalau kita olahraga Endorfinnya ada keluar. endorfinnya keluar Iya. ya. Jadi stresnya bisa hilang Udah gitu. capek tidur, ya kan? Jadi orang kalau ada ngeluh kita susah tidur, ya karena lo olahraga. Olahraga deh. Kalau olahraga pasti gampang tidur. Gampang tidur. Dan banyak orang yang juga menghadapi situasi yang suka bosan. Kenapa? Karena dia nggak olahraga gitu ya. Jadi Tidak cepat tahu. stres, masalah sedikit saja udah kayak dunia runtuh gitu. Karena ya kalau kita olahraga, oksigen ke otaknya juga lancar dan aliran-aliran darahnya semuanya lancar begitu ya. Dan Tuhan itu senang loh lihat kalau kita itu bisa bangkit, survive, berolahraga karena Tuhan itu mau kita bahagia gitu. Ya. Dia mau kita sehat, dia mau kita bahagia, dia mau kita menang. Karena kita itu dipanggil bukan untuk kalah. Betul. Ya kan Tuhan bilang bahwa imanmu akan mengalahkan dunia gitu. Jadi jangan kita kalah dengan dunia gitu. Belum apa-apa udah menyerah, dicariin, bilang aku nggak ada deh, tidur terus makannya nggak beraturan. Ya ada yang pelariannya kan dia tidur. Ada yang pelariannya dia hanya makan. Ada yang pelariannya dia pergi kemana dan bahkan banyak yang salah jalan. Negatif. Nah ini hal yang sangat-sangat positif. Dan ini kita menjaga tubuh kita untuk kita bisa berbuah lebih banyak. Ada Roh Kudus di dalam kita dan kita bisa bahagia sampai hari tua kita dan sampai mungkin pada waktunya kita kembali ke Tuhan kan begitu ya. Betul. Tapi setidaknya kita banyak hal yang kita lakukan dan kita tidak menyerah dengan keadaan. Iya. Nah, saudara-saudaraku, apapun yang kau sedang alami, jangan pernah menyerah kalah. Ayo bangkit. Untuk anak-anak muda jangan kalah nih sama ini, kalau udah dibilang orang bilang 57 udah omah gitu ya. Orang bilang aku nini-nini sama oma. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Yang pasti aku masih punya semangat untuk hari depan. Ya, jadi jangan kalah, hidup ini adalah perjuangan. Lihat masih awet muda ini Ibu Ida ya. Dan dia nggak kalah, dia berbuah, dia banyak mensupport juga pelayanan.
dia juga terlibat dalam pelayanan, dan lihat dia berkarya bahkan sampai ke negara-negara lain. Iya. Ya sudah 9 negara dan nanti akan ke Swedia. Begitu. Besok nih tanggal 11 April aku akan ikut High Rock di Wuhan. Wuhan, di Cina ya, Wuhan Cina ya. Iya. Nah, akan berangkat. Saudara lihat nih, bagaimana hidup ini harus berjuang. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Jangan kalah, persoalan yang kau alami itu nggak akan melampaui kekuatanmu. Betul. Manusia. Tuhan bilang begini dalam 1 Korintus 10:13, Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi serahkan sama Tuhan, lalu aktif, ayo bangkit. Jangan kita terpuruk terus, kita dipanggil untuk jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita boleh lihat Tuhan kita. Tuhan itu dia nggak menyerah loh. Ya, beban yang begitu berat, pergumulan yang berat. Pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berlutut, peluhnya bagaikan darah. Iya. Dia berkata, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya Tuhan tidak menyerah. Sampai di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Iya. Dia berjuang sampai tetes darah terakhir. Darah tercurah. Dia berjuang menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita. Nah kalau Tuhan sudah berjuang, kita juga harus berjuang. Iya. Kita juga harus jaga hidup kita. Kita harus bangkit. Jangan kalah dengan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Karena Tuhan sudah berjuang bagi kita. Dia nggak menyerah. Pada waktu dia pikul salib, dia nggak menyerah gitu kan. Perjalanannya jauh loh. Kalau kita ke Jalan Via Dolorosa, Iya, Ibu Ida, ya. jauh loh. Dia pikul salibnya. Tapi dia nggak menyerah. Ketika dia dipermalukan, dia nggak menyerah. Bahkan dia rela taat sampai mati. Untuk kita. Itu kita anak-anak Tuhan nih. Jangan pernah menyerah. Ya. Ibu Ida boleh berikan pesan-pesan buat pemirsa. Untuk mereka tetap mau berjuang. Untuk anak muda dan yang usia emas. Silakan. Buat adik-adik yang masih muda ya. Buat adik-adik yang masih muda. Ayo. Mulai dari sekarang. Mulai dari dini. Ayo kita mulai berolahraga. Supaya nanti di hari tua kita itu kita tetap kuat dan kita tetap kuat dan masih bisa berbuah, masih bisa mengerjakan banyak hal, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Itu yang namanya berbuah menurut aku ya. Dan buat untuk yang sudah sukses, saya ini omong-omongan ini apapun orang bilang itu nggak ada kata terlambat. Ayo kita masih bisa. Kita mulai dari usia, seberapapun usia kita saat ini, ayo kita mulai. Yang penting konsisten, lakukan tiap hari. Kita akan lihat hasilnya nanti. Nggak ada kata terlambat. Itu yang aku bisa sampaikan untuk teman-teman semua. Wow, luar biasa. Baik, saudara-saudaraku, sebentar kita akan berpisah dengan acara ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat Ibu Ida yang kau boleh kirimkan dia bersama kami untuk syuting saat ini. Dia telah menceritakan bagaimana perjuangan dalam hidupnya. Dan dia mengandalkan engkau dan dia tidak menyerah. Dia berjuang sampai hari ini. Tuhan berkati Ibu Ida, berkati keluarganya. Berkati terus tugas-tugasnya. Tolong dia Tuhan untuk mau rencana ke luar negeri, ke Swedia, dan ke Wuhan, tolong Tuhan. Jadikan dia berkat. Karena dia berbuah sekalipun usia yang sudah 57 tahun. Dia akan terus berbuah. Dan biar Tuhan semua yang menyaksikan tayangan ini. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin mereka ada yang mengalami persoalan yang berat. Masalah keluarga, masalah ekonomi. Masalah dalam pekerjaan, mungkin ada yang kena tipu, atau ada yang dalam keadaan punya hutang yang banyak, atau ada yang keluarga yang mau bercerai. Tuhan, engkau menolong. Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan punya rencana indah. Jangan menyerah. Tuhan tidak menyerah untuk tolong engkau. Jangan berputus asa. Tuhan tidak berputus asa untuk menolong engkau. Jangan berhenti karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong engkau. Tetap semangat, bangkit. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan berkati kita semua. Ibu Ida, masih ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup, Pastor. Cukup Terima ya. kasih. Baik, puji Tuhan, dan saya Michael Ponelo. Saya undur diri. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.